Shalom warga kerajaan yang ada di Rock Makassar. Sukacita bisa berjumpa dengan Anda walaupun dalam siaran online ini. Dan masih dalam suasana merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Lalu ayat ke-8 dikatakan, "Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa Kristus Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan semua musuh-musuhnya, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Nyatakan dirimu saat ini lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan oleh anugerah-Mu memampukan kami menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana sebuah fakta yang bukan cuma terjadi di Alkitab, tapi sebuah fakta sejarah pun, arkeologis pun membuktikan bahwa memang kubur telah kosong. Yesus Kristus bangkit daripada kematian. Luar biasa. Saudaraku, kata bangkit itu sendiri yang digunakan tadi adalah menggunakan kata Yunani anistemi. Dan kita akan melihat arti daripada kata anistemi atau bangkit ini. Yang pertama adalah artinya adalah perubahan kedudukan atau pindah posisi. Pindah posisi itu arti pertama dari kata bangkit atau anistemi. Pindah posisi dari mana? Perhatikan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa oleh karena kuasa kebangkitannya kita dipindahkan dari posisi dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih yaitu Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Yohanes 5:24 memindahkan setiap kita yang percaya kepadanya dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, kita dipindahkan juga dalam kitab Efesus menjelaskan kita yang dulunya musuh Allah, sekarang kita dijadikan sebagai sahabat Tuhan, sebagai putra-putri kerajaan Tuhan. Kita betul-betul mengalami kuasa pemindahan yang luar biasa. Bahkan dalam Matius 4 ayat yang ke-17, Yesus kali pertama berkhotbah kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia berkata, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini proses pemindahan juga membawa dari kuasa roh agamawi yang mati kepada apa? Kerajaan sorga. Luar biasa, dari mentalitas duniawi kepada mentalitas kerajaan Allah. Ini yang Tuhan maksudkan supaya kita hidup bukan sekedar merayakan kebangkitan, tapi mengalami kuasa daripada membawa kita pindah posisi seperti itu. Kalau tidak, walaupun kita terlahir sebagai orang Kristen, tapi maka roh agamawi akan menguasai kita. Berapa banyak kita seringkali akhirnya menambahkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, dan ini bukanlah kehendak Tuhan bagi setiap kita.
satu kali saya ingat bagaimana seringkali gereja membuat aturan-aturan yang lebih banyak daripada sebetulnya firman Tuhan. Saudaraku, contoh saja 10 perintah Allah datang kepada bangsa Israel itu ada 10 poin saja. Tetapi kalau kita melihat kitab suci orang Yahudi, yaitu kitab Talmud, ada 613 poin. Bertambah-tambah saudaraku. Nah, satu kali saya memberikan contoh bagaimana saya pernah diundang untuk KKR di sebuah gereja di Indonesia Timur. Itu gereja, salah satu gereja terbesar di kota itu. Dan menjelang saya menyampaikan firman Tuhan, pemimpin gereja datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, nanti kalau khotbah tolong Bapak jangan memakai sepatu, hanya boleh memakai kaos kaki. Kenapa? Saya tanya, sebab di atas itu adalah ruangan Maha Kudus. Wow, saudaraku, waktu saya diberitahu seperti ini, saya menimbang sebelum saya naik ke atas, apakah saya mengikuti aturan atau peraturan gereja tersebut atau saya mengikuti kehendak firman Tuhan. Lalu saya putuskan saya mengikuti firman Tuhan. Saya naik ke atas mimbar dan apa yang terjadi saudaraku, saya tetap menggunakan sepatu saya dan saya berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian karena itu KKR, saya menantang jemaat, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau mengalami dijamah oleh Tuhan dan sebagainya. Roh Kudus dicurahkan luar biasa pada ibadah kali itu. Tetapi sesudah ibadah datanglah penganiayaan saudaraku. Saya datang, saya dipanggil oleh Bapak Gembala sidang di situ dan saya dimarah-marahin. Saya dikatakan bahwa Anda melanggar ketentuan gereja. Sudah dibilang tidak boleh pakai sepatu, Anda tetap memakai sepatu. Saya bilang mohon maaf Pak, bukankah waktu Yesus di kayu salib, waktu dia menanggung semua dosa kita, dan dia berkata sudah selesai, it is finished. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana tirai bait suci yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus terbelah menjadi dua. Dan itu menggambarkan bagaimana kita bisa langsung ketemu Tuhan tanpa perantaran apapun. Dan kita bisa langsung mengalami Tuhan oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Tanpa aturan-aturan yang dibuat oleh manusia seperti dalam perjanjian lama. Lalu dia tetap bersikeras, dia berkata tidak, itu aturan kami seperti itu. Dan saudaraku, saya dapat resiko besar. Apa itu saudaraku? Dia berkata begini, jangan harap kami undang lagi Anda kemari. Dan saya ada penganiayaan selanjutnya. Tidak diajak makan malam saudaraku. Tapi saudara perhatikan, ini kenyataannya terjadi. Banyak gereja membuat aturan-aturan sendiri. Dan setelah peristiwa itu beberapa lama, saya mendengar kabar bahwa gembala sidang yang menegur saya tadi itu akhirnya dipanggil Tuhan, dia meninggal dunia. Tapi jangan salah sangka ya, dia bukan meninggal karena saya ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan suatu hari sebelumnya tadi dalam peristiwa ketika saya dimarahin itu dan dikatakan tidak akan diundang lagi, tapi hati kecil saya tetap mengatakan satu hari aku akan kembali di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan betul saudaraku, ketika saya menjabat sebagai ketua departemen misi dan penginjilan dari BPH GBI, satu kali saya dapat penugasan bahwa untuk memimpin sidang majelis daerah di provinsi itu yang diadakan di gereja tersebut. Dan saya mewakili BPH, lalu kemudian saya memimpin persidangan, tapi sekaligus ada KKR di situ dan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja tersebut. Dan kali ini generasi baru saudaraku sesuai dengan firman Tuhan. Jadi diizinkan memakai sepatu. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita ada dalam cengkraman agamawi yang mati. Tapi kebangkitan Yesus Kristus membawa kita, memindahkan kita untuk kita tidak tinggal dalam kuasa agamawi, tapi kita tinggal dalam kuasa kerajaan Allah yang luar biasa. Saudaraku, begitu beda sekali antara agama dengan kerajaan. Kalau agama usaha manusia untuk mencari Tuhan, tetapi kerajaan Tuhan datang sendiri untuk mencari manusia. Kalau agama manusia dibekali, diperlengkapi supaya siap kalau mati nanti masuk surga. Bukan cuma surga tapi syurga katanya. Karena ada 72 bidadari yang dipersiapkan di sana. Tapi kerajaan Allah mengatakan bahwa justru kita dibekali, kita dipersiapkan supaya apa? Agar supaya kita menyatakan kerajaan sorga nyata di muka bumi lewat kehidupan setiap kita.
Oleh sebab itu kita bersyukur buat kebangkitannya, memindahkan posisi kita, dilepaskan dari segala kuasa dosa, bahkan roh agamawi yang mematikan. Dan satu kali Yesus berkata kepada Petrus, upon this rock, dalam Matius 16 ayat 18. Upon this rock I will build my ecclesia, I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di situ saudaraku, kata huruf besar semua, aku yang mendirikan gerejaku. Memang Tuhan yang harus membangun gerejanya. Tapi banyak orang menyepelekan dan menyelewengkan ajaran tersebut. Yang pertama, mereka berkata, aku huruf kecil. Yang mendirikan gerejaku huruf kecil juga. Pasti gereja itu keduniawian. Kompromi dengan dosa dan tidak akan pernah mengajarkan tentang sangkal diri pikul salib. Tidak akan ada penekanan tentang hidup takut Tuhan dan hidup dalam kekudusan serta kebenaran. Penyelewengan yang kedua yang berkata bahwa aku, pakai huruf besar ini, yang akan mendirikan gerejaku, kunya huruf kecil. Apa yang terjadi kalau ini saudaraku? Ini seringkali yang terjadi, itulah yang disebut dengan hyper truth, ya. Wow, Tuhan yang membangun gerejaku, saudaraku, ya. Dan penekannya sini legalisme. Aturan-aturan akan ditegakkan di situ, aturan manusia lebih daripada ketentuan firman Tuhan. Tapi ada penyimpangannya ketiga, aku, huruf kecil ini, ya, manusia membangun gerejaku, kunya Tuhan. Ya, maka sukanya akan melempar tanggung jawab kepada Tuhan semua. Inilah muncul hyper grace. Ya, padahal Tuhan inginkan adalah keseimbangan antara grace, anugerah, kasih karunia dan kebenaran bergerak bersama-sama. Justru kasih karunia adalah kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kita bersyukur dengan kebangkitan Kristus, saudaraku, kembali membawa Tuhan yang akan membangun gerejanya. Kenapa? Rasul Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sebab itu mari kita melihat bersama-sama, bersyukur kita dipindahkan, mengalami pindah posisi dari kutuk bahkan kepada berkat, hidup dalam pimpinan Tuhan, dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu arti kata pertama dari bangkit. Arti kata kedua dari bangkit adalah bangkit dan berani melawan semua musuh. Wow, haleluya. Kenapa ini saya harus tekankan? Karena Alkitab menjelaskan dalam Efesus pasal 6 ayat ke-12. Sebab perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan mertua. Musuh kita bukan mertua, musuh kita bukan menantu, musuh kita bukan suami atau istri atau orang lain. Tapi Alkitab menjelaskan musuh kita adalah apa yang disebut dengan pemerintah-pemerintah di udara. Ya, lalu dikatakan juga penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat. Saudaraku, itu yang harus dikalahkan. Jadi kita bisa melihat di sini peperangan yang terhebat bukan secara fisik. Alkitab menjelaskan peperangan terhebat itu justru yang disebut spiritual warfare, peperangan rohani, dan seringkali yang paling genting terjadi di mana? Di pikiran setiap kita. Tetapi saudaraku, ada dua jenis musuh yang harus dihadapi. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Musuh yang pertama, musuh dari luar. Yaitu siapa? Jelas tadi. Itulah pemerintah-pemerintah di udara. Exousia. Itu gambaran kalau sekarang, kalau dalam dunia kemiliteran, itu pangkat para jenderal-jenderalnya iblis. Ya, mereka yang seringkali menguasai sebuah negara. Ya, kita ingat bagaimana Daniel berdoa dan kemudian doanya itu naik ke atas, tapi kemudian ada peperangan rohani di atas. Pangeran Persia yang gambaran daripada pemerintah-pemerintah udara ini, arke ini, jenderal-jenderal iblis yang harus dihadapi. Dan itu jelas musuh-musuh kita ada di udara ini. Lalu berikutnya penguasa-penguasa di udara, ya. Siapa itu? Exousia. Itu setara dengan dalam dunia kemiliteran misalnya kolonel-kolonelnya iblis, saudaraku, ya. Yang menguasai satu wilayah,
seperti provinsi atau sebuah kota sekalipun. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa real peperangan rohani itu sebuah nyata. Ya, ada kota yang kelihatan, tapi jangan lupa ada pemimpin kota yang kelihatan, ada pemimpin kota yang tidak kelihatan. Dan itu yang harus didoakan. Ya, itu harus dilawan. Lalu ada penghulu-penghulu di udara, dunamos. Ya, itu setara dengan dalam dunia kemiliteran kapten-kaptennya yang menguasai apa? Kebudayaan-kebudayaan di daerah tersebut. Apalagi kefanatikan akan suatu paham tertentu, saudaraku dikasih Tuhan. Anda lihat sebetulnya untuk menerima anugerah keselamatan itu gratis, bukan? Tidak perlu keluar uang, tidak perlu bayar. Tetapi kenapa banyak orang menolak anugerah keselamatan padahal diberikan secara cuma-cuma? Sebab Alkitab menjelaskan ada yang disebut dengan the God of this age, ilah zaman ini, yang membutakan mata dan hati pikiran seseorang, sehingga mereka tidak melihat terang cahaya Injil, sehingga mereka menolak anugerah keselamatan. Oleh sebab itu semua yang membutakan, the God of this age. Ya, apa itu saudaraku? Pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu di udara, bahkan roh-roh jahat harus dihancurkan. Dan puji nama Tuhan, Markus 16 kalau kita baca dari ayat selanjutnya 17-18. Bagi setiap orang percaya, saya mau tanya kepada setiap kita warga kerajaan di Rock Makassar. Siapa di sini orang-orang percaya? Haleluya, angkat tangan saudara. Ya, orang percaya angkat tangan, jangan ragu-ragu. Lihat, Alkitab berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Pada kita diberi otoritas yang luar biasa. Sebab itu mari kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari dari hadapan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan lewat kuasa kebangkitannya kepada setiap kita. Yaitu nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu musuh berikutnya disebut roh-roh jahat, kosmokratoras. Contohnya siapa? Itu kalau dalam dunia kemiliteran misalnya prajurit-prajurit yang sebetulnya pangkatnya tidak tinggi, ya, di bawah kapten semuanya itu. Contohnya apa sehari-hari? Roh-roh yang perjinahan, ya, yang sehari-hari yang kita hadapi, roh-roh jahat sehari-hari. Itu saudaraku, dan itu harus dilawan. Itu banyak mengikat orang lain dan maka itu kita harus berdoa. Sebab kalau kita berdoa saudaraku, kita sedang mengizinkan kerajaan surga mengintervensi bumi ini. Ya, ada seorang hamba Tuhan John Wesley pernah berkata, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita saudaraku berdoa. Ketika kita berdoa saudaraku, kita sedang mengizinkan tanda petik sorga menyatakan kuasanya di bumi. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-16 dan seterusnya, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Perhatikan baik-baik, sorga menunggu keputusan bumi. Dan kita berdoa mengikat kuasa-kuasa di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa di udara, roh jahat, kita ikat dalam namanya sebagai tubuh Kristus, dan kita melawan segala kuasa kegelapan. Saya mau katakan kepada setiap kita, kemenangan sudah dijamin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu musuh dari luar, tetapi saya harus tekankan ada musuh yang berbahaya, musuh dari dalam diri kita, yaitu dari diri kita sendiri. Apa itu dikatakan Rasul Paulus bahwa aku mau menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seringkali yang berbahaya adalah pikiran kita sendiri. Kenapa Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi kita dicobai oleh apa? Keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita hadapi segala pikiran, perasaan atau kemauan kita yang tidak berlandaskan kebenaran. Itu harus dikendalikan dan ditundukkan, dan harus ada upaya sungguh-sungguh, upaya aktif daripada kita untuk sungguh-sungguh menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya belajar dari putri saya Tirsa Anastasia Maleholo, karena dia sekarang sudah menikah, dapat orang Ambon. Saudaraku dikasih Tuhan, dan dia adalah seorang professional counselor di Amerika,
Dan kemudian dia lulus S2 di sana sebagai seorang konselor. Dia mengajarkan kepada saya bahwa ada salah satu teknik atau terapi untuk bisa mengolah pikiran dan perasaan, menghasilkan respon yang benar dalam kehidupan. Itu namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Saudara dikasih Tuhan, di dalam CBT ini diajarkan bahwa 5 indera kita meresponi, menangkap semua yang ada peristiwa atau apapun kejadian di luar. Itu yang pertama. Lalu kemudian diproses kepada siapa? Ke pikiran kita. Dari pikiran kemudian berproses lagi kepada perasaan. Dan kemudian dari perasaan menghasilkan respon tindakan atau sikap kita. Jadi dari 5 indera menangkap sesuatu, masuk ke alam pikiran kita. Dari alam pikiran diproses ke perasaan, dari perasaan diproses kemudian menjadi sikap atau perilaku tindakan setiap kita. Nah, warga kerajaan dikasih oleh Tuhan, saya memberi contoh dan saya percaya ini juga selaras dengan firman Tuhan. Ya, ketika 21 Maret tahun 2020 tahun lalu, dokter ketika melihat hasil CT scan saya, setelah 1 minggu saya di ronsen 3 kali, dan tidak kelihatan ada tanda-tanda COVID-19. Padahal saya panas tinggi 39 derajat lebih. Batuk yang gak berhenti-berhenti. Lalu buang-buang air. Lalu kemudian hilang rasa di lidah. Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika CT scan baru ketahuan paru-paru saya sudah putih semua. Dan tanpa tes swab test pada waktu itu dokter berkata begini. Ini positif corona. Dan kenapa? Karena memang sudah putih semuanya. Dan kategorinya bukan ringan atau sedang, tapi sudah kategori berat. Jadi saya harus masuk rumah sakit segera. Dan itu tanggal 21 Maret, saya ingat hari Sabtu. Hari Minggunya saya menerima kabar saudaraku bahwa beberapa orang hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang saya kenal dengan baik, mereka yang juga sakit terpapar COVID-19. Mereka meninggal dunia saudaraku. Dan tiba-tiba saudaraku, seperti ada kuasa yang lain datang kepada saya dan berkata, mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Saudaraku, saya percaya teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang meninggal lebih dulu, memang waktu mereka sudah selesai dan saat ini mereka bersama dengan Bapa Sorgawi dan menikmati kemuliaan kekal di sana. Tetapi saudaraku, pada hari itu saya digelisahkan oleh pikiran yang tidak enak. Lihat prosesnya tadi. Dari 5 indera saya menangkap berita yang tidak baik, lalu pikiran saya ditaruh pikiran yang negatif oleh si jahat saudaraku. Dan kalau seandainya saya setuju dengan itu saudaraku, maka pasti akan menimbulkan perasaan saya menjadi takut, khawatir, cemas, gentar dan sebagainya. Dan akibatnya saudaraku itu membuat imun saya akan menurun. Dan kemudian efek terakhirnya adalah sikap tindakan saya. Pasti saya berkata tidak ada harapan dan saya tidak ada optimisme dan tidak ada keyakinan untuk sembuh. Tetapi keputusan di tangan kita, saya tahu bahwa ini peperangan rohani. Saya harus melawan, menaklukkan pikiran yang bukan-bukan. Jadi saya ambil sikap yang benar seperti CBT tadi. Bahwa ketika ada berita bahwa teman-teman saya para hamba Tuhan meninggal dunia, maka saya putuskan. Karena pengaruh berikutnya adalah kepada pikiran. Dalam pikiran saya tidak izinkan pikiran negatif apapun. Saya justru perkatakan, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan ini pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan telah menyediakan jalan keluar buat saya untuk sanggup mengatasi ini. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya perkatakan pula Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya buang pikiran yang bukan-bukan. Saya pikirkan yang suci. Saya pikirkan yang benar. Saya pikirkan yang adil. Saya pikirkan semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan patut dipuji. Maka apa yang terjadi saudaraku? Dari pikiran bergeser ke perasaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya. Saya malah timbul ucapan syukur kepada Tuhan dan timbul sukacita. Dan kemudian akhirnya respon saya
sikap saya jadi percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Dan terpujilah Tuhan. Tuhan akhirnya menyembuhkan saya. Dan hari ini saya bisa berbicara di depan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lawan segala musuh yang mengintimidasi pikiran kita. Dan intimidasi itu roh jahat. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan menyediakan firman Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis 3 kali. Saudaraku, bahkan iblis juga menggunakan ayat firman. Tapi Yesus konsisten. Dia membalasnya dengan apa? Dia mengatakan firman Tuhan. Ketika dicobai supaya batu dibuat jadi roti, Yesus berkata, ada tertulis, it is written. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dia dibawa ke bumbungan bait Allah yang paling tinggi. Dan kemudian disuruh menjatuhkan diri karena ada tertulis, kata iblis, bahwa malaikat akan menatang, akan menopang dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis bawa lagi dia kemana? Ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kemuliaan dunia, saudaraku, dengan segala kegemilangannya. Dan dia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Dia berkata, ada tertulis pula bahwa kepada Tuhan sajalah kamu harus menyembah, kamu harus melayani. Saudaraku, kuncinya di sini adalah mari penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Kemauan kita selaras dengan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus berkata seperti ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Mari minta anugerah Tuhan. Diberikan kita kemampuan untuk supaya apa? Supaya pikiran kita tunduk kepada pikiran Kristus. Perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Dan juga kemauan kita selaras dengan kemauan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan siang malam itu. Lakukan itu, Anda akan disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang berhikmat, haleluya. Dan kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Sebab kita bukan sekedar pemenang. Kita disebut Alkitab, we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Arti bangkit berikutnya, kata Anis Tebi tadi, adalah yang ketiga. Bangkit melawan kesuaman. Wow, lawan semua bentuk suam-suam kuku dalam diri kita. Kita jelas bahwa Wahyu pasal 3 menjelaskan Tuhan pernah menegur satu jemaat yang disebut Laodikia. Nah, orang Manado suka sekali, pasti ngerti itu. Sebab orang Manado kata suam-suam kuku itu lau-lau. Jadi Laodikia, jelas sekali ya. Ini gereja yang suam-suam kuku. Tuhan menegur mereka dengan keras. Dia berkata, kalau mau panas ya panas saja. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Kamu tidak panas dan kamu tidak dingin. Melainkan kamu suam-suam kuku. Dan akibatnya apa? Tuhan marah, aku akan memuntahkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, sesuatu yang telah masuk dikonsumsi, lalu kemudian terpaksa harus dikeluarkan dengan cara dimuntahkan. Kalau Anda dan saya tidak segera bangkit dari keadaan ini, maka seringkali orang-orang ini akan bersembunyi dalam situasi yang disebut dengan kenyamanan. Dan bahkan di pandemi corona ini mereka memakai alasan untuk apa? Untuk tidak beribadah lagi. Ya, kenapa? Saudaraku, sebetulnya bukan karena takut COVID-nya. Sekarang saya lihat banyak orang malah mereka bisa pergi ke mal-mal berjam-jam. Mereka makan di restoran, duduk berlama-lama, ya berhahihu-heho, saudaraku. Tapi ke gereja, padahal di gereja sudah diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada pendaftaran sebelum ibadah, lalu kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Bahkan di Rock Bogor, saya sebelum khotbah saya harus tes antigen oleh para dokter yang ada di situ. Untuk supaya apa? Supaya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya pikir saudara, kalau ini dijaga baik-baik saudaraku, dan kita tentunya melakukannya konsekuen saudaraku, pasti tidak akan ada penularan.
Tetapi ada banyak orang bersembunyi dari alasan COVID-19. Padahal saudaraku, kalau mau jujur dikatakan, mereka telah mengalami kesuaman dalam diri kita. Ayo lawan. Ya, Roma berkata dalam Roma 12 ayat 1, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo, saya ajak warga kerajaan, jangan bermalas-malasan. Semakin sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan lebih, baca Alkitab tiap hari, nikmati kebenarannya, praktekkan dalam hidup saudara, dan by the grace of God kita melayani Tuhan. Haleluya. Disediakan kasih karunia. Yang pertama, saving grace. Anugerah untuk supaya kita diselamatkan. Efesus 2 ayat ke-8 menjelaskan itu. Yang kedua, standing grace. Anugerah yang membuat kita teguh berdiri. Roma 5 ayat ke-2 menjelaskan itu. Supaya kita berani menghadapi setiap godaan, tantangan apapun. Lalu kemudian Ibrani pasal 12 ayat 28. Itulah disebut serving grace. Anugerah untuk kita melayani. Wow, itu disediakan saudaraku. Jangan bersembunyi sebagai berkata begini, sudahlah gak usah ikut lebih dalam. Jadi jemaat biasa saja. Bahkan beberapa orang berkata, yang penting setia. Tunggu dulu Pak, setia saja gak cukup, Anda harus berbuah. Not just faithful but fruitful. Harus berbuah. Sebab dia investor agung. Dia telah menaruh bakat, potensi, talenta, karunia kepada kita. Dan ini harus dikembangkan, dilipat kali gandakan. Saya suka sekali Miles Monroe pernah berkata, do not die, jangan kamu mati dalam keadaan full, penuh. Tapi matilah dalam keadaan kosong. Sebab penyimpanan harta karun yang terbanyak di dunia termahal bukan tambang-tambang emas. Tetapi apa saudaraku? Kuburan-kuburan. Sebab ada banyak orang mati sebelum semua talentanya diwujud nyatakan. Banyak lukisan-lukisan hebat di kuburan yang belum dihasilkan karena keburu orangnya sudah mati. Banyak buku-buku hebat, karya-karya hebat yang seharusnya diwujud nyatakan di muka bumi ini, tapi keburu orangnya mati karena tidak pernah memaksimalkan hidupnya. Di saat seperti ini, pandemi ini bukan alasan untuk kita berkata ya pandemi gak bisa buat apa-apa. Tidak, kita harus we move in the opposite spirit, bergerak dalam roh yang berlawanan. Justru dalam keadaan seperti ini kita mau maksimal bagi Tuhan, kita mau menyala-nyala, semangat bagi Tuhan, entheos, full of God. Karena kita penuh Roh Kudus, penuh firman, akan menghasilkan semangat sungguh-sungguh. Dan kita bergerak melayani. Dan jangan lupa ada anugerah keempat, kasih karunia singing grace, Kolose 3:16, yang membuat kita terus membangun keintiman, memuji Tuhan di setiap situasi yang gak enak sekalipun seperti pandemi. Ucapan syukur, pujian, pengagungan tetap mengalir. Dan berikutnya yang kelima, Tuhan sediakan disebut dengan sufficient grace, yaitu 2 Korintus 12 ayat ke-9. Bagaimana dalam keadaan kelemahan kuasa Tuhan semakin kuat. Justru karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan saya memberitahu kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Anda tidak sendirian. Karena anugerahnya, kasih karunia-Nya terlalu cukup bagi setiap kita. Maka itu tidak ada alasan untuk kita mulai suam-suam, tapi bangkit. Serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Amin, haleluya. Dan saya percaya kalau ini kita terapkan dalam diri kita, lewati pandemi corona ini pun, kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang sejati. Oleh sebab itu warga kerajaan Rock Makassar, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat mengalami kuasa kebangkitannya. Anistemi, pertama, pindah posisi. Dari hidup lama kepada hidup baru. Dari segala roh agamawi kepada kuasa kerajaan Allah. Dari kutuk kepada berkat. Dari maut kepada hidup. Dari musuh Allah menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang sejati. Pindah kemudian bangkit berbicara tentang apa? Berani menghadapi musuh. Musuh di luar kuasa kegelapan maupun musuh dari dalam.
kita taklukkan segala pikiran yang bukan-bukan. Menawannya di bawah Kristus Tuhan. Yang ketiga, kita bangkit melawan segala bentuk kesuaman. Dan kita terus untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kuasa kebangkitanmu yang kau berikan kepada kami. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kami? Oleh sebab itu berkati seluruh jemaatmu. Biarlah kami menerima roh yang menyala-nyala seperti anglo berapi. Dan menyatakan kehendak-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Masa pandemi ini kami dimurnikan semakin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Dan membawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Yaitu berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku lepaskan berkat atas seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu oleh anugerah-Mu. Dan semua hidup berbuah tinggal tetap ya Tuhan. Bagi-Mu hormat kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.